Hari ini 75 hari lagi Presiden Jokowi akan menyerahkan jabatannya kepada Presiden terpilih Jenderal TNI Prabowo Subianto. Ini saya ingin menjelaskan kira-kira warisan apa yang akan diterima oleh Presiden Prabowo terpilih Prabowo dari Presiden Jokowi. Kita pertama tentang utang. Presiden Jokowi dulu menerima warisan utang dari presiden sebelumnya, yaitu utang pemerintah 2.600 triliun. Sekarang kira-kira mendekati 9.000 triliun itu utang pemerintah. Utang BUMN sekitar 2.400 triliun diterima oleh Jokowi, sekarang 8.200-an triliun. Jadi hampir 3 kali lipat semua naik utangnya oleh Jokowi. Kalau dimasukkan utang lainnya, maka memakai angka dari Prof. Awalil, maka utang yang total beban negara, kewajiban negara, pemerintah, itu termasuk BUMN, termasuk utang terhadap pensiun, kira-kira akan mencapai 21.000 sampai 22.000 triliun. Nah, artinya 5 kali lipat kenaikan utang tersebut yang disebabkan oleh Jokowi dan akan menjadi beban presiden selanjutnya, itu Prabowo Subianto. Itu dari segi utang. Dari segi pendapatan, dari segi fiskal, Presiden Jokowi dulu menerima warisan dari Presiden SBY hanya 19% penerimaan negara digunakan untuk membayar utang. Sekarang Pak Presiden Prabowo akan menerima bahwa hampir 50% pendapatan negara itu dipakai untuk bayar utang. Nah, pendapatan negara memang naik menjadi sekitar 2.800 triliun, tapi pembayaran utang dan pokok juga sekitar 1.200-1.300 triliun per tahun. Nah, itu belum hitung kewajiban lainnya. Artinya Pak Prabowo betul-betul menghadapi persoalan dan masalah fiskal karena hampir 50% sudah dipakai untuk membayar utang. Sekarang dari segi kurs pada saat awal pemerintahan Jokowi itu 12.200, sekarang sekitar 16.000. Jadi turun sekitar 35 sampai 40%. Kita lihat dari ketahanan pangan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, kita tahu bahwa pada impor beras sekarang 2023 itu 3,5 juta ton. Itu impor tertinggi selama negara ini ada. Nah, pada saat dulu Pak Presiden Jokowi di awal 2014 itu impor tidak sampai 200.000 ton. Jadi hebat sekali Presiden Jokowi meningkatkan impor beras sampai 3,5 juta ton. Penyebabnya adalah karena produksi turun drastis. Kalau sekitar 2014 itu sekitar mendekati 75 juta ton gabah kering panen, gabah kering giling. Sekarang hanya 55 sampai 60 juta ton gabah kering giling. Kita lihat sekarang dari segi harga yang terjadi, harga beras pada saat awal pemerintahan Presiden Jokowi itu 8.800 beras medium per kilogram. Sekarang 13.800 rupiah per kilogram. Kita lihat gula dulu 11.000 rupiah per kilogram, sekarang 18.000 rupiah per kilogram. BBM juga demikian, dari kita pakai yang tidak subsidi Petramax pada saat itu 9.950 dan sekarang hampir 13.000 rupiah. Nah, itulah kira-kira yang terjadi beban berat yang dihadapi Prabowo. Beban lain yang akan muncul adalah selesainya infrastruktur yang akan mangkrak, proyek-proyek strategis nasional yang akan mangkrak, seperti IKN akan mangkrak, kemudian proyek-proyek infrastruktur yang tidak layak itu saatnya semua membebani utang dan meminta dibayar utangnya. Contoh kereta api cepat, sekarang PT Kereta Api, PT Wijaya Karya sudah menjadi bangkrut semua gara-gara kereta api cepat. Demikian juga jalan tol ini, bandara, itu juga menjadi beban berat sehingga menyebabkan BUMN bangkrut gara-gara membangun jalan tol, dan kerugian dari seluruh BUMN konstruksi itu sekitar 300 triliun. Nah, itulah kira-kira yang dihadapi oleh Presiden Prabowo. Saya mengharapkan bahwa beliau betul-betul dibantu oleh orang-orang yang berintegritas agar bisa meningkatkan pendapatan negara. Problemnya adalah
sebagian besar sumber pendapatan negara, tambang-tambang yang sumber pendapatan negara itu sudah 90% diserahkan ke Cina. Nah, itu berat juga. Kemudian sawah-sawah produktif itu terjadi konversi yang sangat nyata di berbagai daerah. Di depan mata kita, proyek PSN Pantai Indah Kapuk 2 itu jelas-jelas menggusur sawah produktif dengan dihargai yang sangat murah. Jadi itu agenda-agenda yang sangat berat bagi Presiden Prabowo. Saya akan ulangi tadi, fiskal, pangan, saya belum bicara politik, infrastruktur, kemudian ekonomi sumber pendapatan negara, itulah kira-kira beban berat Prabowo menerima jabatan Presiden. Berbeda dengan Jokowi menerima di 2014, itu kondisi ekonomi cukup bagus, indikatornya sangat kelihatan. Terima kasih, kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo dibantu orang-orang baik dan kuat mengembalikan kembali negara ke jalur yang normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.